Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini, mari sediakan hati kita, diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu respon atas panggilan Tuhan. Mari kita kembali membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan ada respon atas panggilan Tuhan bagi Abraham dan juga bagi kita sekalian, yaitu ada dua hal, yaitu iman dan ketaatan. Dan pagi hari ini kita akan juga belajar bersama-sama respon selanjutnya. Bagaimana panggilan Tuhan bagi Abraham dan juga bagi saudara dan saya yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar. Yang pertama yaitu meninggalkan masa lalu. Di dalam ayat yang pertama yang kita sudah perhatikan bersama-sama, dikatakan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ini adalah respon yang harus menjadi perenungan bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Sebagaimana Abraham dipanggil oleh Allah, maka dia harus pergi meninggalkan masa lalunya, yaitu negerinya, rumah bapaknya, sanak saudaranya. Ini bicara tentang apa? Hal-hal yang dahulu, hal-hal sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia harus tinggalkan. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya, maka kita harus meninggalkan masa lalu kita. Masa lalu kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa lalu kita yang jauh dari Tuhan. Masa lalu kita yang membelakangi Tuhan. Masa lalu kita yang hidup di dalam dosa harus kita tinggalkan. Sebagai sebuah respon atas panggilan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita harus sadar bahwa Tuhan memanggil kita supaya kita meninggalkan masa lalu kita, melupakan masa lalu kita. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus melupakan masa lalu. Dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Dia berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Demikian juga dengan saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya, bagaimana Abraham harus meninggalkan segala sesuatu untuk
mengikuti panggilan Allah, untuk meresponi panggilan Allah, maka saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan juga harus meninggalkan hal-hal yang dahulu. Masa lalu kita harus kita tinggalkan untuk kita mengarahkan diri kepada panggilan Allah di dalam hidup kita. Kita terus berlari, maju, mengarahkan diri kepada tujuan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Respon ini harus menjadi sebuah komitmen di dalam hidup kita, supaya kita dapat meresponi panggilan Tuhan yang mulia, panggilan Tuhan yang agung, panggilan Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, respon yang kedua yaitu hidup kita harus menjadi berkat. Di dalam ayat yang kedua dari Kejadian pasal 12 ini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika seseorang menyadari panggilan Allah di dalam kehidupannya, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin setiap kita, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Sebagaimana Abraham, Tuhan ingin supaya kehidupannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga saudara dan saya, hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Karena itulah Tuhan ingin memanggil saudara dan saya. Tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita boleh menjadi kesaksian buat orang lain. Hidup kita boleh menjadi dampak yang baik buat orang lain. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah, mari kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak sekedar memanggil kita, tapi Dia rindu lewat kehidupan kita. Kita dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang di mana kita berada. Bahkan hidup kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, firman itu jadi berkat, firman itu jadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami supaya kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kami dapat meninggalkan masa lalu kami, melupakan masa lalu kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi dalam hidup kami. Demikian Tuhan, biarlah kehidupan kami dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, tolong kami supaya hidup kami semakin hari kami dapat meresponi panggilan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.